sesi S1 ingin menjelaskan tentang sterilisasi dan juga pembuatan zat. Saya sendiri alias Sofi Flavia, NPM 188, dan partner saya. Nama saya Dimas Alfa Nur Alfian dari Paralel NPM 187. Yang pertama, apa itu sterilisasi? Sterilisasi adalah proses penghilangan atau membunuh mikroorganisme seperti protozoa, fungi, bakteri, mikroplasma, virus dalam benda atau peralatan untuk menjaga peralatan di laboratorium tetap bersih atau steril, serta mencegah terjadinya kontaminasi. Sterilisasi ialah cara untuk mendapatkan suatu kondisi bebas mikroorganisme atau setiap proses yang dilakukan baik secara fisika, kimia, dan mekanik untuk membunuh semua bentuk kehidupan, terutama mikroorganisme. Selanjutnya ada perbedaan sterilisasi dan pasteurisasi. Yang pertama, sterilisasi ialah proses penghilangan atau bunuh mikroorganisme dalam benda atau peralatan untuk menjaga peralatan di laboratorium tetap bersih atau steril, dan mencegah terjadinya kontaminasi. Kemudian ada pasteurisasi, yaitu suatu proses memanaskan produk di bawah titik didih air di bawah 100 derajat Celcius, dengan tujuan untuk membunuh semua mikroorganisme patogen yang menyebabkan pembusukan saja. Sementara mikroba bermanfaat yang membantu pencernaan dan kesehatan tetap dibiarkan hidup. Kemudian pentingnya sterilisasi. Sterilisasi dapat mencegah tumbuhnya mikroba yang tidak diharapkan dalam zat yang telah disterilisasi. Dengan proses sterilisasi dapat memperpanjang umur simpan susu dan dapat menjadi susu untuk anak sekolah dalam membantu pemenuhan gizi bagi anak Indonesia. Kemudian ada metode sterilisasi, yaitu secara mekanik ditunjukkan untuk sterilisasi bahan yang peka terhadap panas, misalnya larutan enzim atau antibiotik. Selanjutnya ada secara fisik, dapat dilakukan dengan pemanasan dan penyinaran, misalnya pemanasan dan penyinaran UV. Kemudian ada secara kimia. Secara kimiawi menggunakan senyawa desinfektan antara lain alkohol. Antiseptik kimia biasanya dipergunakan dan dibiarkan menguap seperti halnya alkohol. Kemudian ada hot air oven. Hot air oven berfungsi untuk mensterilkan alat-alat gelas yang tahan terhadap panas. Digunakan pada sterilisasi udara kering dengan membebaskan alat-alat dari segala macam kehidupan mikroba tanpa kelembapan. Kemudian prinsip kerja hot air oven, metode ini diperkenalkan oleh Louis Pasteur. Barang-barang yang akan disterilkan terkena suhu tinggi 160 derajat Celcius selama 1 jam dalam oven yang dipanaskan dengan listrik. Karena udara adalah konduktor panas yang buruk, pemerataan panas di seluruh ruangan dicapai oleh kipas. Kemudian ada autoclave. Autoclave menggunakan uap bertekanan untuk menghancurkan mikroorganisme dan merupakan sistem yang paling dapat diandalkan untuk dekontaminasi limbah laboratorium dan sterilisasi peralatan gelas laboratorium, median, dan reagen. Kemudian ada prinsip kerja autoclave adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilkan suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi selama kurang lebih 15 menit. Selanjutnya yaitu molaritas, normalitas, dan juga molalitas. Molaritas yaitu jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan, di mana mol zat terlarut dibagi liter larutan. Kedua yaitu molalitas, di mana jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Mol M sama dengan mol terlarut dikalikan 1000 per gram pelarut. Terus ketiga, yaitu normalitas adalah jumlah mol ekivalen zat terlarut per liter larutan, yaitu N sama dengan M kali valensi atau molaritas kali valensi. Terakhir yaitu fraksi mol, di mana perbandingan antara jumlah mol suatu komponen dengan jumlah total seluruh komponen dalam satu larutan. Berikutnya yaitu denaturasi bakteri. Denaturasi dapat diartikan sebagai perubahan atau modifikasi terhadap struktur sekunder, tersier, dan kuartener molekul protein tanpa terjadinya pemecahan ikatan-ikatan kovalen. Karena itu, denaturasi dapat pula dikatakan sebagai suatu proses terpecahnya ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, ikatan garam, dan terbentuknya lipatan atau wiru molekul. Berikutnya yaitu terdapat mikroorganisme mesofilik dan termofilik. Mikroorganisme mesofilik pada sebagian besar mikroorganisme pertumbuhan mencapai optimal pada suhu sekitar 20 hingga 45 derajat Celcius. Lain halnya untuk mikroorganisme termofilik yang telah menyesuaikan tidak hanya kemampuannya untuk bertahan, tetapi berkembang pada temperatur yang lebih tinggi.
Termofilik akan mampu tumbuh dalam rentangan suhu sekitar 40 hingga 80 derajat Celcius, dengan pertumbuhan optimal pada kisaran suhu 50 hingga 65 derajat Celcius. Termofilik ekstrim ini memiliki suhu optimal lebih dari termofil dan dapat bertoleransi pada suhu lebih dari 100 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dari proses sterilisasi ini sendiri. Yang pertama ada waktu, di mana waktu termasuk faktor yang mempengaruhi karena semua organisme tidak mati dalam waktu yang seragam atau waktu yang bersamaan. Kedua yaitu suhu, di mana peningkatan suhu secara drastis dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sterilisasi. Ketiga yaitu ada kelembapan, di mana uap jenuh berada pada kesetimbangan dengan air yang dipanaskan pada tekanan yang sama, yang berarti ia mengandung jumlah kelembapan maksimal tanpa adanya kondensat cair. Lalu keempat ada drying. Berikutnya yaitu terdapat aplikasi dari proses sterilisasi pada bidang industri. Salah satunya yaitu proses UHT atau ultra high temperature. Proses ini biasanya diterapkan pada produk-produk pangan, salah satunya adalah susu. Dalam proses ini, biasanya susu dipanaskan pada suhu yang tinggi yang melampaui titik didihnya, dan dipanaskan selama 0,5 detik. Dan kemudian susu dikemas dalam kemasan yang aseptik. Dalam hal makanan atau juga minuman dalam kaleng, cara pengawetan yang dilakukan adalah dengan menggunakan proses sterilisasi dengan menggunakan panas. Makanan atau minuman kaleng yang dipanaskan pada suhu tinggi dalam waktu tertentu secara konduksi. Sekian dari penjelasan kami. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.